Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Shania Putri dari kelas 6 PIAUD B dengan NIM 19 17 40 60 79. Di sini saya akan mendongeng tentang si kancil dan Pak Tani. Si kancil dan Pak Tani. Pada suatu hari, hutan dilanda musim kemarau yang cukup panjang. Sudah beberapa waktu tidak turun hujan, sehingga sungai mulai mengering. Si kancil kini kebingungan mencari makan. Karena makanan di hutan mulai habis, ia pun berjalan keluar hutan dan berusaha mencari tempat baru yang terdapat makanan. Setelah menempuh perjalanan panjang, kancil menemukan sungai dengan air yang melimpah. Seketika, ia langsung meminumnya lalu beristirahat. Setelah beristirahat, ia melanjutkan perjalanannya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat kebun petani. Setelah mendekat, ternyata kebun itu dipenuhi oleh timun yang segar. Melihat timun yang segar, kancil berniat mengambilnya. Ia melihat tidak ada pemiliknya di sekitar kebun. Sepertinya jika aku makan sedikit, pemiliknya tidak akan tahu. Karena sudah sangat kelaparan, kancil pun lalu masuk ke dalam kebun, memetik timun lalu memakannya dengan lahap. Setelah kenyang, si kancil lalu pergi meninggalkan kebun dengan senang. Kancil tertidur lelap di bawah pohon ditemani oleh cawan burung yang merdu. Keesokan harinya, kancil pergi ke kebun tani untuk makan timun lagi. Timun ini enak, sangat segar. Setelah puas, kancil pun kembali pulang. Pak Tani sangat rajin merawat kebunnya. Setiap hari, ia memberi pupuk secara teratur agar tanahnya subur, sehingga menghasilkan buah-buahan yang berkualitas. Hari-hari berikutnya, kancil kembali ke kebun untuk mengambil timun milik Pak Tani. Si kancil makan banyak timun yang segar dengan gembira. Lama-kelamaan, Pak Tani mulai sadar bahwa semakin hari timunnya semakin berkurang. Dan ia berniat mencari tahu apa yang terjadi. Ketika si kancil sedang asyik makan, Pak Tani mengamatinya dari balik pohon. Namun si kancil tidak menyadarinya. Sejak pagi, Pak Tani sengaja bersembunyi di balik pohon untuk mengetahui apa yang terjadi pada kebunnya. Oh, ternyata ini yang terjadi pada kebunku setiap hari. Aku akan memberinya pelajaran. Pak Tani mendapatkan ide untuk menjebak si kancil. Sesampainya di rumah, Pak Tani langsung mempersiapkan jebakan untuk si kancil. Pagi hari sekali, Pak Tani sudah berada di kebun untuk memasang jebakannya. Kamu tidak akan bisa lolos, kancil. Setelah mengatur strategi, Pak Tani lalu bersembunyi di balik pohon besar. Ia menunggu beberapa waktu hingga kancil pun muncul dari kejauhan. Wah, ada setumpuk timun di sana. Aku tidak sabar mau memakannya. Kancil merasa bahwa ini hari baiknya. Segar sekali timun ini. Ini adalah timun terbaik yang pernah aku makan. Seketika Pak Tani menurunkan kurungannya dan membuat kancil terjebak di dalamnya. Aduh, apa ini? Kancil kaget karena ia telah berada di dalam sebuah kurungan. Oh, ternyata kamu yang selama ini mengambil timunku. Sudah berapa banyak hasil kebunku yang kamu ambil? Maafkan aku, Pak Tani. Maafkan aku karena aku habis mengambil hasil kebunmu. Aku sungguh menyesal. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon maaf, Pak Tani, keluarkan aku dari kurungan ini. Kancil pun berjanji akan melakukan apa saja apabila Pak Tani mau melepaskannya dari kurungan. Pak Tani merasa iba pada si kancil yang telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, aku membutuhkan seseorang untuk membantu merawat kebunku. Bagaimana kalau kamu saja yang membantuku? Karena ingin menebus kesalahannya, maka si kancil pun setuju. Keesokan harinya, kancil membantu menyiram kebun dan memberi pupuk dengan gembira.
Setiap hari, si kancil mendapat timun yang segar sebagai imbalan atas bantuannya merawat kebun Pak Tani dengan rajin. Jadi kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita ya teman-teman. Jika kita menginginkannya, kita harus meminta izin kepada pemiliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.